Oke. Baik. Ini merupakan pertemuan kita yang kedua ya. Setelah minggu lalu kita bertemu dan membahas secara umum ya pendahuluan dari mata kuliah teknik tegangan tinggi. Untuk bukunya sudah ada di file PDF-nya di Leeds ya. Untuk yang berbahasa Indonesia kita menggunakan buku ini ya. Teknik pengujian tegangan tinggi edisi ketiga buku Bonggas L. Tobing. Ini saya lihat di perpustakaan kita ada, saya lihat tapi nggak tahu berapa jumlahnya. Coba kita lihat dulu di library FT, coba kalau di FT ya. Tegangan tinggi. Sini library UPNVJ. Cari perpustakaan. Wah. Ini kalau nggak bisa ya, yang perpustakaan ini kita nggak bisa nge-search ini. Coba nanti Anda search di, kemarin saya search di yang library, cuma ini bukan library yang bisa kalau tidak salah, perpustakaan PNPJ. Mana dia ya? Berarti harus langsung ke sini. Nah, di sini nggak bisa ditekan nih. Coba nanti dicari. Kalau tidak salah di bukan apa pasti ada kemarin. Cuma saya nggak tahu jumlah berapa di perpustakaan. Tapi yang pusat, bukan yang teknik. Di situ ada. Yang mudah-mudahan banyak sehingga bisa dipinjam gitu ya. Kalau tidak mau dibeli gitu ya. Kalau di Tokopedia juga sebenarnya ada juga kalau mau dibeli online itu. Malah di situ. Sorry. Oh ya, cari sini aja ya. Tegangan buku tegangan tinggi. Ini peralatan yang ini. Nah ini ada ini buku dasar teknik pengujian tegangan tinggi. Edisi ini dicetak tahun 2017. Pernah saya lihat di Gramedia masih ada. Di Gramedia masih ada juga. Baik, itu untuk bukunya. Di samping yang ada di selain maksudnya buku utama itu, oke, tapi kita juga sudah punya di Leeds file PDF-nya udah ada di sini. Ada apa namanya high voltage engineering dari MS Naidu Kamaraju ya. Terus yang Kufel juga ada di sana. Nah, ini bagus, ini yang nomor 1, nomor 2 ini bagus.
Terus ada yang ini, kalau ini saya jarang pakai tapi bagus juga sih saya lihat. Nah, yang paling bagus yang dua ini. Itu buku lama tapi bagus bukunya. Oke, nah itu mengenai buku ya. Baik, kita langsung bahas saja sekarang materi kita untuk pertemuan yang kedua. Ya. Pertemuan yang kedua. Pak, interupsi Pak. Halo Pak. Iya. Di leads belum ada Pak sepertinya Pak. Kalau di leads saya Pak. Ya. Nah, buku ini, yang kan. Yang ini ada ini tegangan tinggi. Apa enggak di sini ya ininya? Mungkin mata kuliahnya beda Pak. Mungkin teknik tegangan tinggi di sebelumnya Pak, di mata kuliah sebelumnya atau gimana? Oke, coba saya lihat dulu ya. Tadi saya belum ada sih Pak. Coba kita masuk ke berarti recent course di mana dia dashboard. Ini teknik tegangan tinggi. Oh, yang ini berarti ya ada beberapa, berarti ada dua ya. Ini juga ada sama. Bentar. Mana lagi ya? 1, 2. Ini apa ini kali? Sama. Berarti cuma satu ini. Kok bisa ya? Enggak ada yang lain lagi. Ini kurikulum 34 2016. Oh, ini berarti ya. Kurikulum 2020 coba. Nah, ini berarti nanti. Oke. Nanti saya masukkan ke sini lagi ya, yang tahun 2020 berarti harus ya. Oke. Ya, nanti saya masukkan ke tahun yang kurikulum yang 2020. Ya. Baik, kita lanjutkan aja dulu materi kita, nanti setelah selesai kuliah saya masukkan. Pertemuan kedua. Ini terlihat? Terlihat Pak. Oke. Saya pasang ininya dulu. Oke. Apakah di sana terlihat full ini, full screen? Lihat Pak. Oke, baik. Jadi minggu lalu kita sudah membahas latar belakang kenapa harus ada tegangan tinggi itu, gitu ya. Jadi dan juga hal-hal yang jadi timbul atau dampak dari kita naikkan tegangan ke level tegangan tinggi maupun ke level ekstra tegangan tinggi. Ternyata jadi banyak masalah juga ya. Walaupun
ternyata dari segi ekonomisnya masih tetap lebih menguntungkan kalau kita naikkan ke level tegangan tinggi atau ekstra tinggi. Ya, karena kalau kita kirimkan daya dari pembangkit sampai ke konsumen dengan tegangan sama dengan tegangan pembangkitan, itu akan mengakibatkan rugi daya itu akan sangat besar, gitu ya. Jadi tetap lebih menguntungkan menaikkan tegangan. Oke. Nah, kegagalan sistem isolasi peralatan sistem tenaga listrik itu menimbulkan kerugian yang sangat besar. Jadi kalau sampai, karena kan kita katakan kemarin salah satu dampak kita naikkan tegangan tinggi itu adalah volume isolasi itu jadi banyak yang dibutuhkan. Jadi artinya kita harus mempunyai isolasi yang bagus, yang kuat memikul tegangan yang tegangan kerjanya, ya gitu ya. Nah, jadi yang sering masalah adalah kegagalan isolasi. Di sini yang sering terjadi, masalah kegagalan isolasi. Dan kalau itu terjadi akan mengakibatkan kerugian yang besar bagi si produsen tenaga listrik maupun ke si konsumen, karena si konsumen menginginkan kontinuitas pelayanan. Ya, banyak industri yang menggantungkan kebutuhan energinya ke penyedia listrik. Jadi mereka tidak mempunyai pembangkit listrik sendiri. Ya, karena membangkitkan listrik sendiri itu tentu memakan biaya juga ya, butuh biaya, butuh perawatan, butuh investasi, butuh operator dan seterusnya. Jadi dari segi ekonomisnya, si industri lebih memilih untuk berlangganan langsung dengan penyedia listrik, dalam hal ini kalau di Indonesia dengan PLN. Cuma persoalannya kalau kontinuitas pelayanan bermasalah, nah itu mereka akan sangat rugi itu. Ya, karena banyak industri yang tidak boleh terputus energi gitu loh. Misalkan yang seperti yang sifatnya peleburan-peleburan logam gitu ya. Itu kalau sempat terjadi pemadaman itu akan membeku di semua saluran-saluran, itu akan membeku semuanya. Nah, itu akan sangat jadi masalah buat mereka itu. Jadi tidak boleh ada penghentian atau pemutusan pelayanan energi ke mereka. Jadi kegagalan di sistem isolasi peralatan sistem tenaga listrik akan menimbulkan kerugian yang besar bagi perusahaan pembangkit tenaga listrik. Biaya penggantian peralatan yang rusak, mengurangi pendapatan perusahaan karena terhentinya layanan penjualan. Kegagalan sistem isolasi juga mengakibatkan kerugian ke konsumen. Nah, ini tadi. Oleh karena itu, kualitas sistem isolasi peralatan perlu diuji dengan tegangan tinggi. Ya. Tujuannya apa? Untuk menjamin bahwa peralatan tersebut dapat bekerja pada tegangan normal dan juga pada tegangan yang lebih tinggi dari normalnya. Ya. Kalau kita punya sistem ketenaga listrikan 150 kV, ya, kita tidak bisa jamin akan selalu sebesar itu terus. Ada nanti saat-saat tertentu, misalkan kalau tiga fasa, satu fasa terganggu, ya, satu fasa terganggu, maka fasa yang lain itu akan naik, ya, naik dari tegangan normalnya. Nah, ini jadi masalah kalau seperti itu, ya, akan jadi masalah. Jadi kita harus uji peralatan itu apakah peralatan tersebut mampu memikul tegangan di atas dari tegangan normalnya. Dan itu ada persennya, berapa persen dari tegangan normal begitu, itu harus diuji. Ya. Oleh karena itu, tadi harga satu peralatan tegangan tinggi dominasi oleh harga isolasi.
harga isolasinya yang paling mahal biasanya. Perlu penelitian untuk menemukan isolasi baru yang lebih murah. Ini juga penting. Jadi dari tahun ke tahun sampai saat ini tidak pernah berhenti meneliti tentang isolasi. Ya, jadi seperti ini dari gambar ini semua isolasi semua ini. Ini bahan isolasi. Nah, ini biasanya kalau tidak menggunakan bahan keramik, menggunakan porselen, menggunakan apa namanya bahan gelas. Ya, sekarang bahkan berkembang dari bahan polimer dan seterusnya. Jadi selalu dicari bahan-bahan yang baru, khususnya polimer berkembang pesat di akhir-akhir ini karena mempunyai ciri khas tersendiri, dia agak lentur ya, dia lentur. Jadi kalau ini kan yang modelnya kaku. Tapi kalau untuk isolator yang gantung, ini kan ada isolator gantung ini yang di sini, itu butuh yang lentur. Jadi sering sekarang apa namanya penggunaan isolator polimer itu jadi sering digunakan saat ini, gitu ya. Kemudian di dalam pengujian tegangan tinggi itu banyak istilah-istilah ya. Jadi yang paling umum ini ada istilah objek uji, ada istilah peluahan, ada istilah tembus listrik, ada flashover, ada spark over. Nah, ini kita akan lihat apa ini istilah-istilah ini satu persatu ya. Objek uji itu apa yang dimaksud dengan objek uji ya. Coba ini. Nah, ini masalah objek uji ya. Jadi objek uji itu bisa dikatakan adalah sebuah spesimen gitu ya, sebagai spesimen di dalam pengujian, atau bisa kita katakan sampel gitu ya, sampel uji gitu ya. Jadi di dalam kita melakukan pengujian ada yang menjadi sampelnya, ada objek ujinya. Jadi kalau kita menguji minyak misalkan, minyak transformator, berarti objek ujinya adalah minyak isolatornya. Kalau isolator yang kita uji, berarti objek ujinya isolatornya. Jadi sampel itu bisa saja dia berupa sampel padat, gas, atau cair. Ya. Seperti itu yang dimaksud dengan sampel. Benda uji. Ya, benda uji. Jadi untuk misalkan isolasi eksternal, misalkan untuk transformator, basing transformator itu tetap juga harus diuji, gitu ya. Oke. Kemudian, salah. Ya. Nah, kemudian ada istilah apa namanya tembus listrik ya, atau breakdown ya. Ya, jadi jika suatu material isolasi berada di antara dua elektroda yang berbeda tegangan, ya. Nah ini kan ada dua elektroda nih. Kalau kita lihat, ribet banget ini. Ya, coba kita lihat di sini ada elektroda. Ini elektroda ini. Ini elektroda jarum berarti ya. Ini juga elektroda ini. Nah, kalau bagian yang satu ini kita hubungkan dengan tegangan tinggi, ya. Lalu yang ini kita hubungkan dengan ground. Ya, maka
media yang mengantarai dua elektroda ini itu akan memikul beban medan listrik yang besar. Medan listrik yang besar. Nah, persoalannya semua media isolasi itu mempunyai batasan tertentu. Medan listrik yang bisa dia pikul itu ada batasannya. Dan tergantung jenisnya gitu ya, tergantung materialnya. Misalkan kalau untuk udara itu hanya bisa dia pikul di sekitar 30,7 kilovolt per sentimeter. Ini kekuatan dielektrik dari udara. Tapi kalau isolasi trafo misalkan, isolasi atau minyak transformator ya, strip minyak trafo gitu ya. Minyak trafo kalau kita uji dengan elektroda seperti gambar yang tadi yang sebelumnya, yang gambar ini elektroda pengujian nih, elektroda pengujian ya. Ini elektrodanya nih. Nah, kalau kita uji seperti ini dengan elektroda seperti ini, itu dengan jarak 0,25 cm itu bisa sampai 60 kilovolt, bahkan bisa di atas itu gitu ya, tergantung jenis dari isolasi minyaknya gitu ya. Nah, persoalannya adalah bagaimana kalau lewat dari kemampuan tadi itu. Nah, kalau lewat dari situ berarti akan terjadi yang namanya tembus listrik. Nah, ini contoh gambar tembus listrik itu seperti ini. Jadi kalau kita lihat ini udah berkonduksi dia. Berkonduksi. Kalau katakanlah ini udara, berarti udaranya itu sudah menghantarkan arus seperti ini. Kalau secara visual kita lihat, terlihat dia nyala di sana. Nyala. Jadi artinya apa? Dia udara itu sudah tembus, sudah berkonduksi. Jadi kalau untuk kondisi normalnya udara ini terdiri dari molekul-molekul udara di situ gitu ya. Jadi elektron bebas ada gitu ya. Tetapi belum mampu sebagai menghubungkan antara elektroda 1 dengan elektroda 2. Tetapi pada saat kita berikan tegangan yang besar, akan dihasilkan medan listrik yang besar, itu mampu untuk membuat terjadinya ionisasi. Jadi ionisasi itu adalah pelepasan elektron menjadi ion negatif ya dari molekul-molekul netral. Ya. Nah, kalau sudah seperti itu terjadi, ada banjiran elektron yang banyak, elektron sebagai pembawa muatan itu akan mengakibatkan udara yang ada di elektroda ini, di antara dua elektroda ini itu berkonduksi, dan di dalam secara visual terlihat seperti ini, gitu ya. Itu yang dimaksud dengan tembus listrik, gitu ya. Atau ini sering juga kita sebut dengan peluahan sempurna, gitu ya. Peluahan sempurna dia. Jadi sudah short circuit ini. Kalau kita bicara bagian yang bertegangan ini dengan ground, jadi udah terhubung singkat ya, short circuit, terhubung singkatnya. Arusnya membesar, gitu. Ya. Jadi kalau kita bicara di dalam hal yang real ya, di dalam saluran transmisi misalkan, kalau saluran transmisi itu ada, kita punya transmisi seperti ini ya, lalu di sini ada konduktor seperti ini ya. Kalau ada misalkan pohon yang mendekat di sini misalkan seperti ini ya, begini, nah berarti akan terjadi shock dari sini ke sini gitu ya, shock dari sini, berarti akan ada nyala api di situ ya, berarti ini akan ada arus listrik ke bawah ini. Seperti itu. Jadi terlihat secara visual percikan gitu ya. Nyala api di situ. Nah, itu udah tembus secara listrik. Yang kita harapkan udaranya itu sebagai isolasi, udara di situ sudah gagal melaksanakan fungsinya sebagai isolasi.
dia sudah menjadi berkonduksi. Itulah yang terjadi kalau kita lewati kekuatan dielektrik dari material atau media yang mengantarai dua elektroda itu. Nah, kalau di sini elektroda yang mana? Ya, berarti ya elektroda yang ini sama groundnya, gitu ya. Nah, oke, baik, kita lihat sekarang, kita lanjutkan. Kalau itu tadi kita sebut dengan peluahan sempurna. Nah, ternyata ada juga yang disebut di sini dengan peluahan sebagian atau partial discharge. Ini peluahan sebagian. Kalau yang tadi kan partial discharge, peluahan sempurna. Terjadi konduksi di sana. Terjadi tembus listrik secara sempurna. Kalau di sini ternyata ada juga istilah partial discharge atau peluahan sebagian. Maksudnya gimana kalau peluahan sebagian itu? Ternyata gini, ini gambarnya kira-kira seperti ini. Ini isolasi. Yang warna hijau tua ini isolasi. Ya, katakanlah ini isolator padat gitu ya. Isolator padat. Ya, katakanlah ini berbahan keramik misalkan. Lalu kita buat elektroda di sini, ada elektroda. Ini satu elektroda, jadi ini bahan logam gitu ya. Ini elektroda kedua logam. Jadi ini terhubung dengan tegangan tinggi gitu ya. Yang ini terhubung dengan tegangan tinggi. Ini kita hubungkan ini dengan tegangan tinggi seperti ini. Ini kita hubungkan dengan ground. Berarti elektroda ini akan berbeda potensial dengan yang bagian bawah. Ya, yang ini katakanlah ini kita berikan 150 kilovolt, gitu ya, misal, gitu ya. Ini 150 kilovolt. Nah, di sini 0, berarti ini memikul, isolasi ini memikul beda potensial 150 kilovolt. Ya. Nah, partial discharge ini biasanya terjadi apabila di dalam material isolator ini itu ada rongga dia. Ada rongga. Ini rongganya. Nah, ini misalkan ini. Ada rongganya. Nah, ini rongganya itu begini. Nah, yang di mana kalau ada rongga seperti ini karena kekuatan dielektrik dari udara dengan material padat itu berbeda jauh. Jauh banget. Jadi kalau misalkan kekuatannya udara itu tadi sekitar 30 kilovolt per sentimeter, yang padat ini jauh sekali dari situ, per sentimeter bisa sampai ratusan kilovolt. Nah, persoalannya kalau kita berikan 150 kilovolt seperti ini, nanti yang terjadi apa? Isolator ini tidak terjadi apa-apa dengan isolator ini, orang dia kuat. Ternyata yang di dalam ini nggak kuat memikul itu. Jadi apa yang terjadi? Di sini akan terjadi tembus secara listrik di sini. Tembus secara listrik. Jadi di sini seandainya kita punya alat untuk melihat apa yang terjadi di dalam isolator padat itu, di dalam itu udah nyala sebenarnya. Udah terjadi nyala api di sini. Udah breakdown di sini. Gitu. Nah, cuma karena kita tidak bisa teropong dia sampai ke dalam, nanti ada detektornya, ada partial discharge detektor namanya, yang kita analisis adalah bentuk sinyal. Jadi kalau kita berikan nanti bentuk tegangan yang sinusoidal, nanti bisa kita lihat, oh ternyata yang kita dapatkan sinyalnya nanti tidak sempurna lagi seperti itu, nanti akan ada perubahan. Itu kalau sudah terjadi partial discharge. Nah, menjadi pertanyaan mungkin, emang kenapa kalau ada partial discharge? Kan?
Apa? Kalau ada partial discharge emang jadi terus masalah banget gitu. Ternyata masalah. Nah ini sekarang kita gambarkan ini hanya satu di sini. Ternyata kalau ada cacat seperti itu belum tentu hanya satu seperti ini. Sebenarnya ukurannya kecil, mikro sebenarnya, mikrometer gitu, kecil. Nah dan itu ada tersebar di mana-mana di sini, titik-titik ada di sini, kan? Nah, misalkan seperti ini 1, 2, 3 ini sudah digambarkan ada 3. Kan tapi bisa jadi kan banyak juga. Nah ternyata kalau ini berproses secara lama seperti ini akan terjadi bombardir elektron di sekitar sini, ya. Yang pada akhirnya apa? Rongga ini ternyata membesar ini. Jadi ada longsoran gitu loh, longsoran sehingga ini akan membesar. Nah biasanya membesarnya tidak jadi misalkan di semua permukaan ini membesar, enggak. Dia itu biasanya seperti ini, misalkan ini kita gambarkan ulang isolasinya, ya. Lalu di sini katakanlah kita gambarkan di sini udah mulai begini gitu ya. Ada terjadi seperti tadinya kecil mungkin hanya titik begitu ya. Habis itu ini membesar nah, seperti ini. Jadi terbentuk kanal dia. Kanal dan kadang-kadang ini kanal ini berhenti di sini, tapi dari sini menyebar ke sini. Yang dari sini juga menyebar ke sini. Ini begini, ini begini. Ini seperti ini. Sampai tembus ke sini. Ini juga sampai ke sini. Nah, kalau sudah terjadi seperti ini yang disebut dengan pemohonan listrik. Pemohonan listrik atau terbentuknya seperti pohon yang tembus dia, jadi itu diterjemahkan sebenarnya dari electric treeing. Nah, diterjemahkan dari treeing, ya, jadi pemohonan. Jadi terbentuk dia pohon, berbentuk pohon seperti ini, sesungguhnya ini udah jadi kanal gitu loh. Kanal, dan kalau sudah terjadi hubungan dari bagian atas ini ke bagian bawah di sini, udah ini yang pada akhirnya nanti akan tembus secara total. Karena udah ada jalur dia, jalur untuk tembusnya. Yang tadinya kita harapkan ini kekuatannya tadi besar, ternyata nanti yang memikul beban itu bukan isolator padatnya lagi, tapi udah rongga udara yang ada di sini, udah rongganya. Jadi udara jadinya. Udara itu tadi jauh kekuatannya daripada isolator padatnya. Nah akhirnya ya ini akan mengakibatkan tembus sempurna gitu. Nah tentu ini tidak diinginkan. Nah kemudian masalah posisi dari rongga juga bisa kita bedakan. Itu bisa saja terjadi atau posisinya ada di internal seperti ini, ya, itu yang mengakibatkan treeing tadi. Tapi itu juga ternyata bisa saja dia di permukaan, jadi ada di sini. Jadi pas di bagian elektroda ini dengan isolatornya, misalkan di situ dia. Jadi ini di bagian permukaan, makanya disebut dengan surface, ya, surface surface partial discharge gitu ya. Jadi peluahan sebagian pada bagian permukaan. Ya. Lalu ada juga yang disebut dengan corona. Ini terjadinya ionisasi di bagian udara. Jadi bukan di dalam dari material padatnya, tapi udah di bagian luar sesungguhnya, di bagian luar. Ini muncul corona di sini. Jadi kalau kita lihat dengan mata kita, kalau malam-malam ini akan bercahaya ini, bercahaya. Kalau Anda sering-sering melihat transmisi yang 500 kilovolt, yang ini itu sering itu di beberapa bagian itu ada yang menyala dan bunyi berdesis begitu. Itu corona itu.
nanti suara ya seperti itu. Itu yang terjadi itu berionisasi, udah terjadi ionisasi di bagian udara, di sekitar konduktor biasanya, di sekitar konduktor tegangan tinggi ini biasanya. Ini kan bertegangan tinggi. Jadi di saluran-saluran transmisi itu bisa saja terjadi seperti itu. Oke, baik. Kita lanjutkan. Nah, ada lagi istilah flashover. Ya. Jadi kalau yang tadi itu yang terjadi triing itu di dalam material ini, di dalam material. Tapi ada juga dia yang flash terjadi short circuit, tapi itu dari luar, dari permukaan dari isolatornya. Ini isolator, ini bagian ini bahannya logam. Ini juga bahan yang bawah ini logam, tapi ini bahan keramik ini. Nah, seharusnya ini tidak boleh terjadi short seperti ini. Kalau sudah terjadi seperti ini, sudah short circuit ini. Jadi terjadi loncatan api ya dari permukaan ini. Ini biasanya ini diawali dari mungkin bisa saja di permukaan ini ada yang debu nempel gitu ya, bahan-bahan konduktif gitu ya. Mungkin di bagian atas ini ada seperti itu sehingga jadi bergeser, bagian yang bertegangan itu tadinya di sini sampai ke sini juga udah bergeser ke sini gitu. Sampai di sini juga udah karena ini berbahan konduktif misalkan ada di sini nempel bahan-bahan konduktif sehingga ini seolah-olah udah bergeser, tegangan yang di sini tuh udah bergeser ke sini gitu ya. Berarti yang memikul tegangan itu bukan dari mulai atas ini sampai ke sini lagi, tapi udah dari sini sampai ke sini saja. Ya udah kadang-kadang ini jadi mempermudah jadi loncatan api dari sini ke sini gitu. Jadi langsung menyala semuanya. Nah, ini short circuit kalau udah seperti ini. Nah, dan kalau ini terjadi dalam waktu yang lama, ini juga bisa mengakibatkan kerak, kita sebut dengan kerak ya di isolatornya ini. Jadi permukaan ini nanti jadi rusak dia. Jadi rusak yang seharusnya licin, bersih itu jadi ada jalur terbentuk di situ. Dan kalau sudah ada jalur seperti itu akan mempermudah untuk terjadinya flashover untuk waktu-waktu yang berikutnya. Seperti itu ya. Itu flashover. Nah, kemudian bisa juga ternyata tembus itu bukan dari luar seperti flashover tadi, tapi dia bisa saja tembus dari dalam. Kita sebut dengan tembus listrik internal atau di sini disebut dengan puncture di sini. Dan dia dari dalam dari sini. Jadi karena ini bagian bertegangan tinggi, ini bagian yang ground ini terhubung ke ground. Nah dia dari dalam ini. Nah ini kalau sudah posisi dipecah ini ada untuk isolator yang sudah dipecah karena mungkin sebelumnya sudah rusak terus dilihat di dalam. Nah terjadi seperti ini bisa kita lihat ini. Dan inilah yang sering tadi kita sebut dengan diawali dari triing itu sesungguhnya ini. Dari peluahan sebagian atau partial discharge. Nah ini kan terjadi, ini ada kanal ini. Kanal. Ditembus ini dari sini ke sini. Melebar kemana-mana. Sampai rusak. Dan itu prosesnya lama sebenarnya. Lama. Tidak cepat. Ya, bisa sampai bertahun gitu ya. Karena isolator seperti ini tidak didesain untuk setiap tahun diganti, enggak. Bertahun itu. Bahkan bisa di atas 10 tahunan pun tidak apa-apa gitu. Tapi kalau seperti ini kan bisa saja kalau hitungan 1 tahun misalkan udah terjadi seperti ini kan itu jadi masalah. Oke. Nah, sesungguhnya tujuan pengujian tegangan tinggi itu apa sebenarnya? Ya. Nah, ini peralatan laboratorium seperti ini untuk pengujian tegangan tinggi dan kita udah punya ini sekarang. Tujuannya adalah untuk mengetahui sifat listrik dari beberapa jenis isolasi yang telah disatukan. Ya. Sistem isolasi peralatan
tenaga listrik dibentuk dari beberapa jenis material isolasi padat, cair, atau gas. Jadi sangat jarang di dalam satu peralatan listrik itu hanya satu jenis isolasi yang digunakan. Biasanya campuran banyak. Misalkan trafo misalkan, ya. Kalau kita lihat trafo itu di dalam belitannya itu mulai dari isolasi kertas ada, isolasi kain ada, habis itu nanti dililit dia, dibungkus, lalu di apa namanya direndam lagi di dalam bahan itu apa namanya, aduh kok saya jadi lupa. Aduh, saya lupa. Jadi bahan jelly dia yang apa? Bahan cair, tapi nanti dikeringkan lagi, dikeringkan jadi mengeras gitu ya. Setelah itu direndam lagi dengan minyak isolat, minyak trafo. Jadi mulai dari bahan padat, bahan cair itu bergabung semuanya. Gitu ya. Terus ada press bot lagi. Gitu. Nah, jadi ini harus kita apa namanya uji gitu ya. Karena tidak cukup kita mengetahui misalkan ada 2-3 jenis isolasi yang digunakan, tidak cukup kita hanya mengetahui kekuatan isolasi dari masing-masing itu. Jadi setelah digabungkan akan berbeda nanti hasilnya. Kemudian tujuan yang berikutnya untuk mengetahui kualitas atau pemburukan sistem isolasi peralatan tegangan ya. Nah, jadi nanti ada yang disebut dengan uji Tangens delta, ada yang disebut tadi dengan partial discharge. Ya, nanti akan kita lihat apa sih Tangens delta itu apa gitu. Kemudian untuk meyakinkan produsen atau konsumen bahwa peralatan yang dijual atau dibeli dapat bekerja pada tegangan nominalnya secara kontinu. Ya, ini tujuan pengujian tegangan tinggi salah satunya. Ya, misalkan kita memproduksi trafo daya 150 kV misalnya. Harganya mahal betul itu. Satu trafo daya bisa sampai miliar-miliar, sangat mahal, berapa puluh miliar kan begitu. Nah, tentu tergantung dari kapasitas dayanya. Nah, si pembeli nantinya tidak mau dia hanya beli begitu saja, enggak. Sebelum dibeli diuji dulu. Diuji di laboratorium. Benar enggak, kuat enggak, misalkan nanti kita akan menggunakan itu di 150 kV. Ya uji dulu 150 kV. Bahkan di atasnya itu harus diuji. Di atas dari tegangan nominalnya. Itu mampu enggak trafo daya yang diproduksi itu. Kemudian tujuan berikutnya untuk mengetahui apakah peralatan tenaga listrik dapat bekerja pada akar 3 kali tegangan nominal. Nah, kenapa akar 3? Ini dia tadi. Kalau kita punya tegangan, punya saluran 3 fasa seperti ini, ya, pada saat ini satu fasa ini terhubung ke tanah seperti ini, ya. Kalau di sini 100 ini tegangan 150 kV, ya. Nanti tegangan di ini kalau ini fasa 1, fasa 2, fasa A lah, fasa A, fasa B, fasa C. Kalau fasa A terganggu, maka arus di fasa A itu IA itu akan membesar. Sedangkan VA itu akan drop menuju 0. Tapi di fasa C, fasa B dan fasa C ini akan naik sebesar akar 3 dari tegangan nominalnya. Jadi akar 3 dari tegangan 150 kV. Nah, menjadi persoalan apakah isolasi yang terhubung ke semua fasa B, fasa C mampu memikul akar 3 kali tegangan nominal? Apa itu? Misalkan isolator di sini yang memikul ini. Ya kan nanti kan ini ditopang oleh isolator. Jangan-jangan udah flashover dia kalau akan diberikan akar 3 dari 150 kV. Atau apalagi ini nanti kan akan terhubung ke trafo. Jadi trafo itu juga 3 fasa. Nah, kan? Berarti fasa yang bermasalah tadi akan terhubung ke sini, terhubung ke sini, terhubung ke sini kan gitu.
Nah, fasa C, fasa B. Nah, fasa B berarti kan nanti ada di dalam ini belitan di sini kan akan terhubung dengan belitan di sini, belitan gitu ya. Nah, ini belitan di dalam ini semuanya kan pakai menggunakan isolasi semuanya, ada isolasi. Mampu nggak trafonya ini memikul tegangan akar 3 dari tegangan nominal? Ya, berarti kalau ini 150 kV, ya akar 3 kali 150 kV. Nah, berarti kita harus uji ini isolasi semua yang di dalam ini. Begitu. Ya, kemudian untuk mengetahui kemampuan peralatan tenaga listrik menahan tegangan impuls petir. Nah, ini jadi pengujian juga bukan hanya tegangan frekuensi kerja. Kalau yang tadi ini berfrekuensi kerja, jadi tegangan AC yang diberikan, yang ini tegangan AC ini, AC dan 150 kV, bahkan akar 3 kali 150 volt diberikan. Tapi ini tegangan tinggi AC namanya. Tapi karena transmisi ini bisa saja ini tersambar oleh petir seperti ini, maka tegangan petir itu akan masuk ke atau arus petirnya masuk ke saluran gitu ya, sehingga tegangan di sini itu akan naik. Dia sebenarnya dalam bentuk impuls dia. Bentuk impuls itu ya dalam waktu yang sangat singkat sebenarnya. Bentuk impulsnya pun seperti ini, hanya begini. Dan ini mikro detik sebenarnya. Sehingga kalau kita lihat, ini kan karena kita zoom seperti ini. Nah, kalau kita lihat di dalam tegangan bolak-balik, kalau tegangan bolak-balik seperti ini, dia sebenarnya hanya menompang seperti ini aja, kecil begini. Tapi besar ini. Besar. Nah, ini kalau lewat dari tegangan seperti ini akan sangat jauh lebih besar dari 150 kV. Nah, persoalannya isolasi yang terhubung ke sini karena nanti akan dipikul juga oleh ini. Mampu nggak memikul itu? Gitu loh. Walaupun memang nanti sistem ini akan didesain, nanti akan dilengkapi dengan namanya ada lightning arrestor. Ini tujuannya untuk memotong tegangan kalau ada tegangan impuls yang masuk. Akan dipotong oleh lightning arrestor. Cuma hasil potongan ini tidak akan bisa sempurna, tetap ada impuls terpotong namanya. Nah, impuls terpotong inilah yang harus kita bisa bangkitkan, kita tirukan di laboratorium, lalu diujikan ke peralatan. Ya, nah ini penting untuk diketahui. Untuk mengetahui kemampuan peralatan tenaga listrik menahan tegangan impuls hubung buka. Nah, jadi di samping petir ternyata tegangan tinggi itu juga, saluran tegangan tinggi itu akan sering mengalami atau diterpa oleh namanya tegangan impuls hubung buka atau tegangan switching. Tegangan switching itu apa? Tegangan switching itu diakibatkan oleh karena di dalam sistem ketenaga listrikan itu akan sering kita melakukan posisi buka tutup circuit breaker. Ya. Ada yang disebut dengan circuit breaker atau pemutus daya atau CB ya, ini pemutus daya. Emang kenapa kalau dilakukan pemutusan seperti itu akan terjadi yang namanya tegangan transient? Teorinya mana? Itu yang kita pelajari di rangkaian listrik 2 itu. Jadi kalau kita ada proses membuka menutup saklar, itu akan terjadi yang namanya tegangan transient. Ada dulu kita sebut ada yang overdamp, ada critically damp, ada underdamp, gitu ya. Bentuknya bisa seperti ini atau bisa seperti ini. Ya. Nah, jadi pada saat terjadi pembukaan dan penutupan circuit breaker, ya, pada sistem akan timbul tegangan lebih transient besarnya 2 kali tegangan sistem penetran. Tegangan lebih transient juga terjadi pada saat pemutusan sistem tenaga listrik dengan satu transformator daya yang tidak berbeban. Pemutusan sistem tenaga listrik dengan bank kapasitor, pemutusan sistem tenaga listrik dengan kabel tak berbeban dan lain-lain. Jadi setiap kita melakukan pemutusan seperti itu akan terjadi yang namanya tegangan transient hubung buka atau switching. Nah, berarti tidak bisa terhindarkan karena proses itu akan selalu ada. Ya.
Kalau misalkan di gardu induk itu ada percabangan, nanti yang ini akan menuju ke kota Depok, yang ini nanti akan menuju ke kota Jakarta, ada percabangan. Depok mau dilakukan perawatan, berarti harus ada proses pembukaan atau penutupan. Udah dibuka, begitu dibuka terjadi transien. Jadi nggak bisa dihindarkan yang namanya proses pembukaan penutupan sirkuit. Jenis pengujian ya. Nah, jenis pengujian itu ada uji jenis, ada uji sampel, ada uji rutin, ada uji instalasi ya. Jadi misalkan untuk pengujian itu selalu dilakukan ya karena memang udah standarnya seperti itu ya. Uji jenis maksudnya adalah ini ada yang disebut dengan uji jenis, berarti kalau uji jenis itu dilakukan terhadap satu peralatan hasil rancang baru. Jadi pengujian hanya dilakukan terhadap satu unit hasil rancangan, kecuali ada modifikasi terhadap rancangan yang sudah diuji tadi. Pengujian ini menetapkan bahwa rancangan baru dapat bekerja dengan baik. Nah, ini yang disebut dengan uji jenis. Berarti ini satu desain baru gitu ya. Jadi misalkan kita membuat trafo daya misalkan. Ya. Dari situ nanti kita akan dapat uji jenisnya. Atau mungkin ada sampel kita temukan satu material baru misalkan kita buat, saya mau buat isolator ini dari campuran sampah plastik dengan ini dan seterusnya. Akhirnya kita ketemu satu material baru misalkan yang mungkin ini ramah lingkungan karena saya bisa memanfaatkan sampah misalkan. Kekuatannya berapa? Nah, harus diuji dong. Supaya nanti bisa kita kategorikan ini bisa kuat sekian per sentimeter gitu. Kemudian uji sampel dilakukan terhadap beberapa sampel yang dipilih secara acak dari sejumlah peralatan yang diproduksi atau hendak dijual. Misalnya mengambil 30 meter dari 3.000 meter kabel. Ya, tujuan pengujian ini untuk memeriksa apakah kualitas sekumpulan produk telah memenuhi syarat yang ditetapkan. Pengujian ini dapat merusak sampel. Sampel rusak tidak dapat digunakan lagi. Nah, ini yang disebut dengan uji sampel. Biasanya merupakan uji merusak dia sifatnya. Ya, kalau kita sama seperti yang saya katakan minggu lalu, seperti diproduksi mobil sekian ratus ribu unit, habis itu dikorbankan 1-2 unit untuk uji tabrak misalkan. Nah, itu termasuk uji sampel. Kemudian ada uji rutin dilakukan terhadap setiap peralatan tegangan tinggi tetapi tidak merusak peralatan yang diuji. Nah, yang jenis seperti ini karena dia uji rutin, karena semua yang diproduksi atau mau dipasarkan semua harus diuji. Nah, ini tidak boleh kita uji dengan pengujian merusak, tapi kita uji dengan pengujian tidak merusak namanya. Di mana setelah kita selesaikan pengujian, sampelnya itu tidak rusak sama sekali. Itu kira-kira. Kemudian ada uji instalasi. Dilakukan terhadap peralatan yang telah diinstalasi di lapangan. Karena kesulitan membawa peralatan ke lab, pengujian dilakukan setelah peralatan di lapangan, misalkan basing termometer daya kapasitas besar. Nah, yang kapasitas besar itu kan ukurannya luar biasa besarnya, ya bisa sampai ukurannya saja bisa tingginya bisa sampai 5 meter, 7 meter gitu ya, lebarnya bisa sampai segitu juga, panjangnya segitu juga gitu ya, besar sekali. Itu nggak mungkin dibawa ke lab, itu nggak mungkin. Jadi ujinya setelah dipasang di sana, tapi sebelum dihubungkan ke sistem. Itu yang disebut dengan uji instalasi. Kemudian tegangan pengujian berdasarkan jenis pengujian tadi, ada yang disebut dengan pengujian merusak atau destruktif test, terus ada juga pengujian tidak merusak atau non destruktif test ya. Nah, beberapa yang tidak merusak itu contohnya pengukuran resistansi isolasi, pengukuran faktor rugi-rugi daya, pengukuran corona, pengukuran konduktivitas, pemetaan medan listrik. Nah, enggak merusak ini. Tapi kalau yang pengujian ketahanan atau kekuatan gitu, itu merusak. Nah, ini terus sampai terjadi peluahan. Ini peluahannya peluahan total ini, bukan sebagian ya. Kemudian pengujian kegagalan atau tembus listrik. Kalau yang peluahan sebagian itu tidak merusak kalau yang peluahan sebagian. Tapi kalau udah peluahan total ya berarti merusak. Oke.
Pengujian ketahanan ya. Contoh ini untuk pengujian tegangan AC ini. Tegangan diberikan pada sistem isolasi peralatan secara bertahap hingga mencapai suatu nilai di atas tegangan normalnya. Ini metodenya ini. Kalau kita mau menguji kekuatan atau ketahanan satu benda uji ya. Misalkan seperti ini waktu, di sini tegangan, jadi berarti kita mulai dari nol dengan kecepatan konstan, kita naikkan terus, kita naikkan terus, gitu ya, sampai nilai tertentu yang kita tentukan, tapi belum terjadi tembus secara listrik atau breakdown. Kemudian itu ditahan beberapa lama, habis itu baru diturunkan. Kalau misalkan seperti tadi, apakah dia tahan trafonya memikul akar 3 dari tegangan nominalnya, misalkan gitu ya. Berarti kita hitung akar 3 dari 150 misalkan. Berarti 1,7 kali 150. Berapa itu? Di sekitar 0,7 berarti di atas 200-an itu. Ya, di atas 200 kilovolt, ya. Lalu kita naikkan sampai mencapai di akar 3 kali 150 itu. Habis itu kita tahan itu beberapa lama sampai T2, habis itu diturunkan. Untuk mengetahui apakah dia tahan atau tidak. Setelah T2 tercapai, hubungan alat penguji dengan sumber tegangan segera dibuka. Dengan menggunakan detektor arus bocor, diuji apakah isolator peralatan mengalami kebocoran akibat pengujian. Diuji, diukur arusnya, gitu ya. Apakah arusnya itu membesar atau tidak. Ya, bisa saja tidak terjadi tembus secara total, tapi arus bocornya sudah membesar. Ini juga jadi masalah. Kemudian pengujian peluahan. Ini bertujuan untuk mengukur tegangan yang membuat terjadinya peluahan objek uji. Tegangan yang diberikan pada pengujian ini lebih tinggi daripada tegangan pengujian ketahanan dan dinaikkan sampai terjadi peluahan. Jika objek uji adalah isolasi eksternal, nilai tegangan yang menyebabkan peluahan tersebut dikoreksi agar hasil pengukuran dinyatakan pada keadaan standar. Nah ini, jadi ada lagi bahwa pengujian itu ternyata dipengaruhi oleh kondisi udara luar. Ya, jadi yang kita gambarkan tadi itu yang ada gambar tembus, nah ini, yang ini kan dipengaruhi oleh kondisi udara luar, karena kan meloncat dari sini. Ini udara di sekitar sini. Jadi kelembapan udara di sekitar sini dan temperatur tekanan itu mempengaruhi. Nah, gitu. Kondisi udara misalkan lagi posisi hujan ini, kelembapan tinggi kan, akan rendah ini tegangan tembusnya ini. Dengan kondisi kering gitu ya akan berbeda. Jadi harus kita tahu. Nah, persoalannya adalah, lah masa jadi beda kekuatan dari isolator ini pada saat kita uji di kondisi hujan-hujan dengan kondisi lembab gitu ya, dengan kondisi yang kering, nanti jadi beda-beda dong kalau begitu. Nah, berarti yang kita laporkan bukan hanya hasil pengujian yang tadi kita sebutlah ini V laboratorium, tetapi yang harus kita koreksi ini menjadi V standar. Bagaimana cara mendapatkan V standar ini dari V laboratorium? Ada namanya hubungan nanti V standar sama dengan V laboratorium per faktor koreksi. Faktor koreksi ini dapat dari mana? Faktor koreksi itu dipengaruhi oleh temperatur, oleh kelembapan, oleh tekanan. Jadi 3 ini harus kita variasikan. Suhunya berapa pada saat kita pengujian? Kelembapannya berapa? Jadi alat ukurnya harus ada ini. Harus punya alat ukur temperatur, punya alat ukur kelembapan, punya alat ukur tekanan, ya. Nah, jadi pengukuran standar dibandingkan dengan spesifikasi.
Jadi yang dibandingkan dengan spesifikasi bukan pengujian laboratoriumnya, tapi phase standar yang diperbandingkan. Apabila pengukuran lebih tinggi dari spesifikasi nyatakan lolos uji dan sebaliknya. Nah, jadi di kesimpulan dari setiap pengujian harus ada nanti di kesimpulan di lembar pengujian itu apakah lolos uji atau tidak lolos uji. Lolos uji dia kalau tegangan pengujian, ya pengujian tapi udah tegangan standar dia, yang kita bandingkan standarnya lebih besar dari spesifikasi. Kalau lebih rendah berarti nggak lolos. Ya. Kemudian pengujian kegagalan bertujuan untuk mengukur tegangan tembus listrik objek uji. Ya. Tegangan yang diberikan pada pengujian ini lebih tinggi daripada tegangan pengujian peluahan dan dinaikkan secara perlahan sampai terjadi tembus listrik. Naikkan terus, ini tegangan peluahan, ini tegangan kegagalan. Ya. Ini tegangan corona. Ini tegangan yang diberikan pada pengujian lebih tinggi. Jika hasil pengukuran lebih tinggi dari spesifikasinya, nyatakan lolos uji dan sebaliknya. Nah, suasana pengujian. Nah, suasana pengujian juga beda-beda ini. Ada pengujian kering, ada pengujian suasana basah, ada pengujian isolasi terkontaminasi. Kenapa seperti itu? Karena peralatan itu seperti isolator tadi, dia isolator itu akan bekerja pada kondisi yang bermacam-macam. Ya, kondisinya di lapangan itu kan nanti nggak bisa kita jamin apakah selalu akan kemarau, terus terang, terus kan enggak. Beda-beda, pagi-pagi aja udah berkabut. Nah, tahu-tahu nanti kering, pada siang-siang hari kering, begitu sore udah mendung, malah hujan lagi gitu. Nah, berarti kita harus bisa jamin walaupun kondisi hujan sekalipun isolator tadi itu misalkan kalau yang kita benda ujinya adalah isolator, isolatornya tadi tidak tembus. Gitu. Bahkan ada yang kondisi-kondisi tertentu lagi kita harus uji juga ini dengan pengujian terkontaminasi. Karena bisa saja nanti isolator itu dipasang di daerah yang memang kontaminasinya banyak atau polutannya banyak. Contohnya di mana? Di daerah industri. Di situ daerah industri itu asapnya banyak, ngepul macam-macam. Nah, di situ nanti akan di permukaan isolatornya akan menempel kotoran-kotoran di sana. Atau mungkin malah di daerah pantai. Di daerah pantai itu juga kontaminasi air garam dari lautnya besar di situ. Dan itu bersifat konduktif itu, menghantar dia. Nah, ini harus diuji dia. Bagaimana kalau kita berikan dulu kontaminannya, polutannya kita buat secara artifisial lah ya, tiruan gitu ya, tiruan. Jadi kita sengaja ada polutannya, lalu diuji. Bahkan kalau untuk di luar negeri perlu itu diuji dengan menambahkan atau menguji pada kondisi ini ada salju. Ini juga jadi masalah. Jangan sampai begitu ada salju di bagian atas dari isolatornya, karena nanti isolatornya itu kira-kira seperti ini gambarnya. Ya. Seperti ini, lalu begini, nah ada lagi begini, dan seterusnya kan. Seperti ini. Nah, ini kan di bagian-bagian atas ini nanti akan menempel saljunya gitu ya. Di sini di bagian atas ini salju. Di sini juga udah salju. Di sini salju. Nah, ini harus diuji. Coba kuat enggak, berapa tegangan tembusnya. Itu masalah suasana pengujian. Ya pengujian basah bisa dibuat di laboratorium ya, dengan aturan tertentu ya, dengan kemiringan hujannya bisa diatur ya. Nah, ini yang paling biasanya yang termasuk kategori yang ekstrim 45 derajat itu ya. Harusnya kan dari atas ya, hujan secara umum seperti itu dari atas gitu. Tapi kadang-kadang kalau udah ada bercampur dengan tiupan angin biasanya bisa sampai seperti ini 45 derajat. Nah, ya sudah berarti kalau pengujian seperti ini
Ini dilengkapi misalkan dengan kamera, ini kamera 1, kamera 2 dan seterusnya. Di sini ada nozzle di sini, kita tekan dari menggunakan pompa, lalu ada semprotan air seperti di sini. Jadi menirukan persis seperti kalau terjadi nanti hujan. Ya, katakanlah hujan yang bercampur dengan tiupan angin. Nah, jadi ini diatur ini menurut standar IEC 660-1/2010. Arah penyiraman sedemikian hingga intensitas hujan, komponen vertikal dan horizontal semprotan air sama, yaitu 1 sampai 2 mm per menit, hingga pengujian dengan tegangan 800 kV. Nah, diatur ini. Sampai di debitnya aja diatur, ya, intensitas hujannya. Sudut penyiraman diatur sedemikian, sekitar 45 derajat. Resistivitas air pun diatur, ya, karena biasanya hujan, nah itu berapa resistivitinya, gitu kan? Nah, diatur berapa yang harus kita buat supaya menirukan persis seperti hujan. Gitu. Ini pengujian suasana basah. Ya. Kemudian ada pengujian isolasi terkontaminasi. Benda uji dimasukkan ke dalam kamar pengujian yang tertutup sebelum dimasukkan ke ruang uji. Benda uji dibersihkan sampai terbebas dari polutan. Ya. Pengujian dilakukan adalah dengan membuat kontaminasi buatan untuk melihat batas kontaminasi maksimum apabila diberikan tegangan tertentu. Selain itu juga penentuan tegangan yang dapat ditahan isolasi untuk kondisi kontaminasi tertentu. Ya, jadi kontaminasi ini diatur sedemikian. Kontaminasi apa yang harus dibuat itu? Apakah garam, apakah tadi debu, ya. Kalau di padang gurun, ya, mereka biasanya mencobanya dengan debu seperti yang memang debu yang ada di padang-padang gurun. Itu masalah lagi, beda lagi persoalannya di sana. Itu diuji lagi. Makanya kalau nanti Anda search di penelitian-penelitian yang ada dipublikasikan di jurnal-jurnal internasional, ya, misalkan di IEEE, ya, IEEE jurnal, ya, khusus material dielektrik biasanya ininya nama itunya DEIS kalau tidak salah, DEIS. Nah, ini di sini sering dibahas masalah seperti ini. Nanti coba Anda lihat pengujian isolator gitu, ya, nggak harus di sini juga nggak apa-apa. Coba search saja di Google itu pengujian isolator, ya, untuk kondisi terkontaminan, ya. Akan muncul nanti judul-judul penelitian tentang itu. Ya. Jadi itu diatur dengan di IEC 60507. Tuh, ya. 10 kita masuk 10.30. Kita selesai sampai jam berapa ini, ya? Jam 10.30, 11.30, 11.30. Jam berapa kita selesai, ya? Jam 12.10 bukan, Pak? 12.10, ya? Iya, 2 SKS kan ya? 2 SKS, ya. Iya, Pak. Oke. Ya, kita lanjutkan lagi, ya. Nah ini pengujian terkontaminasi. Ya. Jadi biasanya isolator, misalkan kalau isolator yang mau diuji, ya, dimasukkan dia ke dalam tempat tertentu di dalam fog, ya. Jadi masuk ke dalam seperti ini, isolatornya dipasang di sini. Seperti ini, nah dikondisikan ini, ruangan ini. Sampai di sini menempel nanti kontaminasi polutan itu, lalu diuji. Itu. Efek kondisi udara, salah satu material sistem isolasi eksternal adalah udara. Ya. Sifat listrik udara dipengaruhi kerapatan dan kelembapan udara, sehingga hasil pengujian isolasi eksternal dipengaruhi oleh kondisi udara. Kondisi standar temperatur itu 20 derajat Celcius. Ya. Tekanan 760 mm Hg. Inilah kondisi standarnya. Kelembapannya 11 gram per meter kubik.
Cuma kan kita tidak bisa selalu. Jadi artinya kalau ini kondisi ini didapat, berarti kalau kita tadi bicara masalah hubungan antara V standar sama dengan V laboratorium per faktor koreksi, berarti faktor koreksi ini 1 pada saat kondisi seperti ini. Itu. Tapi kalau bukan seperti ini, kalau misalkan ini udah berubah jadi 30 derajat, atau tekanan juga udah tidak segini, atau kelembapan juga meningkat, ya sudah, ini tidak akan sama dengan 1. Jadi apa, V standar tidak akan sama dengan pengujian, tegangan pengujian. Ya. Nah kalau yang pakai rumus ini bisa, ini menurut standar ISC sekian itu VUS, atau yang kita sebut di sini VS, VUS disebut di sini tegangan uji standar, per KD dikalikan KH. KD-nya apa? KD faktor koreksi kerapatan udara, KH faktor koreksi kelembapan udara. Ya sama yang sesungguhnya, cuma di sini jadi dipisah dia. Jadi VUS sama dengan VU, ini VUG, VLab kita sebut di sini tadi. Pengujian di laboratorium VUG. Per KD dikalikan KH. Jadi KD kali KH ini kita gabung di sini. Kalau ini kalau menggunakan rumus ini. Kalau di sini dipisah dia. Oke. Jika kerapatan udara relatif adalah delta, maka faktor koreksi kerapatan udara adalah KD sama dengan delta pangkat M. Delta sama dengan P per 760 kali 293 per 273 tambah theta. Di mana KD di sini adalah faktor koreksi kerapatan udara, delta kerapatan udara relatif, theta adalah temperatur udara, P tekanan udara, M eksponen faktor kerapatan udara. Nah ini rumus-rumus pengujiannya. Jadi tujuannya tadi adalah setelah kita dapat V uji atau tadi kita sebut dengan V laboratorium, ya ini harus kita koreksi, kita konversi dia menjadi V uji standar. Ya, melalui apa? Melalui faktor koreksi. Kalau di sini dibuat simbolnya ada KD, nanti ada KH. Sehingga yang kita perbandingkan dengan spesifikasi adalah V uji standar dengan V spek. Oke. Nah, ini untuk lanjutan dari mencari KD dan KH tadi ya. Nah, ini untuk M-nya ya, menggunakan grafik ini ya. Ini silakan nanti dicermati lebih dalam untuk mencari KD dan KH-nya. Nah, parameter G pada tabel masih lanjutan itu juga ini terus sampai dapat di sini V50% di sana adalah nilai puncak tegangan tembus listrik, 50% berdasarkan hasil pengukuran atau perkiraan pada keadaan udara non standar. S panjang lintasan puluhan terpendek, delta kerapatan udara relatif, K konstanta kelembapan. Nah, jadi tergantung jenis pengujiannya nantinya jadinya untuk nilai K-nya. Apakah jenis tegangan DC, AC, dan impuls. Ya, jadi pengujian itu ada 3 jenis biasanya tegangannya, bentuk tegangannya. Ada tegangan AC, tegangan DC, tegangan impuls. Nah, oleh karena itu di laboratorium kita harus punya alat untuk membangkitkan ini. Kalau tegangan AC itu karena memang nanti peralatannya akan digunakan di tegangan AC, kan begitu ya. Nah, kalau tegangan impuls itu untuk menirukan tadi transien, yang tegangan transien, tegangan lebih impuls tadi, impuls hubung buka atau switching juga untuk petir. Makanya yang paling sering digunakan itu adalah yang impuls dan AC. Kalau untuk sistem yang AC. Tapi kalau yang DC, berarti DC dia diukur dengan impulsnya juga. Seperti itu. Nah ini masih lanjutannya untuk menghitung faktor koreksinya tadi. Nah, lalu evaluasi hasil pengujian. Terjadinya peluahan suatu material isolasi tergantung pada besar dan bentuk tegangan. Ya. Jadi yang menentukan apakah nanti berapa kekuatan dielektriknya
bukan hanya dari kondisi udara, kondisi materialnya, tapi bentuk tegangan yang diberikan juga mempengaruhi. Karena akan berbeda kalau kita berikan tegangan AC dengan tegangan DC aja berbeda. Gitu. Apalagi impuls. Nggak sama dia. Kalau misalkan kita dapat untuk tegangan AC 40 kV, nanti kita berikan tegangan impuls, biasanya kekuatannya dia bisa jauh di atas dari 40 kV. Seperti itu. Jadi kemudian waktu penerapannya, ya berapa lama kita tahan, yang seperti tadi ketahanan itu kan kita naikkan, habis itu kita tahan. Nah berapa lama ditahan, berapa menit gitu ya. Kemudian bentuk elektroda, nah ini bentuk elektroda sangat berpengaruh. Jadi pengujian itu seperti apa? Apakah kita buat, karena elektroda itu banyak jenisnya ya. Elektroda itu bentuknya ada yang bulat seperti ini ya. Ada setengah bola yang biasa dipakai untuk pengujian apa namanya tadi seperti untuk itu apa namanya isolasi cair atau minyak trafo ya. Kemudian ada juga yang berbentuk jarum seperti ini. Ada juga yang berbentuk piring ya, piring atau plat. Jadi piring seperti ini ya, lebih ya datar aja lah kita gambar kalau seperti ini. Plat. Nah, di mana ini masing-masing beda. Bahkan yang bulat dengan bulat pun kalau diameternya segini dengan segini akan berbeda tegangan tembusnya nanti. Semakin rata dia, yang ini tegangan tembus yang ini udah pasti lebih besar dari sini. V breakdown-nya ini pasti lebih besar dari sini. Jadi semakin melebar dia semakin ini. Kalau udah makin kecil, bahkan udah semakin runcing ya, makin begini, udah makin kecil. Atau kalau ini seperti ini kan semakin besar, atau sudah menjadi plat seperti ini. Kira-kira seperti itu. Jadi bentuk elektroda sangat mempengaruhi. Kemudian kondisi atmosfer tadi, umur material, apakah materialnya material baru, peristiwa peluahan bersifat acak sehingga hasil pengukuran atas fenomena itu perlu ditetapkan berdasarkan prosedur statistik. Selanjutnya hasil statistik untuk menetapkan apakah objek uji tersebut lolos uji atau tidak. Ya, jadi ternyata secara pengujian itu tidak bisa kita harapkan selalu sama. Bahkan kalau kita uji 5 kali pengujian, misalkan tegangan tembus dari minyak trafo misalkan, udah kita masukkan ke wadah tadi, wadahnya tetap sama, tapi kita uji sekarang beda dia tegangannya, kita uji lagi beda, kita uji sampai 5 kali beda itu, nggak bisa sama persis. Kenapa? Karena proses terjadinya ionisasi di dalam satu material itu dia secara acak. Karena apa? Kehadiran elektron bebas juga di situ itu nggak selalu sama. Di udara ini pada saat ini kita tidak tahu pada kondisi seperti apa, seideal apa di situ ada elektron bebas yang akan memicu terjadinya banjiran elektron. Nggak selalu sama. Jadi selalu itu bersifat acak, dan oleh karena itulah pengujian-pengujian tegangan tinggi pada umumnya kita membutuhkan analisis statistik untuk itu. Ya. Baik, udah nanggung ini ada sebenarnya materi untuk pengujian untuk contoh analisis secara acak ya. Tapi masih agak banyak slide-nya. Mungkin kita lanjut minggu depan aja itu yang pengujian, jadi masih lanjutan dari sini ya. Termasuk bagaimana menghitungnya kalau kita punya pengujian tegangan impuls ya. Kalau kita punya data hasil pengujian dari sekian kali pengujian, terus berapa tegangan tembusnya gitu ya.
Minggu depan kita lanjutkan. Sampai di situ ada yang mau bertanya? Pak, saya mau nanya Pak. Ya, silakan. Ini kan Bapak menyebutkan partial discharge ya Pak. Iya. Itu kan tadi ada kaitannya nggak sih Pak dengan kabel penghantar yang tiba-tiba terbakar dengan sendirinya gitu Pak? Apa ada penyebab lain Pak? Kabel yang terbakar bisa karena tegangan, tapi bisa juga karena arus yang membesar. Nah, ini berbeda sekali. Jadi kalau tegangan yang membesar, dia tembus, short dia. Tapi kalau arus yang membesar, dia nanti akan panas. Karena konduktor dia punya batasan maksimum arus yang dia bisa lalukan. Nah, kalau itu dilanggar, naik terus dari situ, dia panas. Kalau panas meleleh. Biasanya kalau meleleh, udah meleleh terus ditambah lagi dengan adanya percikan, udah gampang menyala. Tapi bisa juga hanya ada karena ada diawali dari satu hanya partial discharge, bukan arus yang membesar, bisa. Jadi karena partial discharge tadi, di situ ada nanti lama-kelamaan jadi ada percikan, lalu percikan itu akan menimbulkan api, jadi menyala. Bahkan trafo pun bisa saja trafo ada terjadi ledakan trafo, diawali dari partial discharge itu sering. Jadi kemungkinan besar dari situ bisa saja karena akan ada percikan di situ. Percikan sementara ada gas yang mudah terbakar yang dihasilkan dari proses partial discharge itu sendiri. Ada discharge di dalam minyaknya sehingga ada gas nanti, ada namanya gas metan. Jadi dari trafo cair itu, kalau dia sering memikul terjadinya discharge di sana, ada discharge, ada loncatan-loncatan api di situ, akan dihasilkan gas-gas dari cair itu, dan dia akan berada di atas, bagian atas. Di bagian atas itu termasuk metan itu muncul di situ, gas metan. Nah, kalau gas metan ini muncul, ini mudah terbakar ini. Jadi begitu ada percikan sedikit saja, langsung nyala, meledak. Jadi diawali dari situ, partial discharge itu. Gitu dia. Ya, ada lagi? Berarti upaya kita tuh gimana tuh Pak biar menghindarkan partial discharge Pak? Apa emang sudah ada di dalam suatu kabel yang sudah dialiri arus tersebut Pak? Apa emang kita bisa menguranginya? Apa kita bisa meniadakannya gitu Pak? Nah, biasanya kalau misalkan kita bicara trafo, trafo itu harus rutin diuji. Partial discharge-nya seperti apa? Kalau memang sudah meningkat dia partial discharge dari partial discharge yang sudah ditentukan batas, karena nanti partial discharge itu ada 3 besaran yang muncul di situ. Ada yang disebut dengan besaran muatannya dalam satuan picocoulomb. Jadi kecil sebenarnya picocoulomb. Lalu ada sudut fasa atau tetanya. Lalu berapa banyak muncul discharge-nya seperti itu. N dia. Jadi N picocoulomb lalu sudutnya. Nah, berapa picocoulomb yang yang masih diperbolehkan? Kalau lewat dari situ berarti sudah harus dilakukan perawatan. Nah, seperti jadi, nah masalah mengukurnya ini satu hal yang masalah besar lagi karena tidak mudah mengukur partial discharge. Alatnya mahal. Dan cara mengukurnya pun macam-macam. Ada yang harus dilakukan pemadaman dulu, baru diuji trafonya. Nah tentu ini tidak canggih seperti itu. Lalu sekarang apa yang dilakukan lagi? Ada alat sekarang di mana trafo masih tetap beroperasi, ya, beroperasi dia, tapi bisa kita detek dari jarak jauh. Ya, dari jarak jauh artinya kita tidak harus menghubungkan alat ke sana, ya. Lalu caranya bagaimana? Kita pasang di trafonya sensor di sana.
Nah, sensornya macam-macam lagi. Nah, ada menggunakan sensor akustik, ada menggunakan sensor elektromagnetik, macam-macam lagi. Nah, menggunakan sensor UHF lagi, mentransmisikan datanya nanti di sini ke sini lagi. Beda lagi karena dari situ bagian tegangan tinggi, bahaya kalau kita hubungkan ke sini ke alat. Lalu bagaimana caranya? Ya udah, berarti sinyalnya kalau bisa harus kita hubungkan secara kita kirim dari bagian trafonya kayak peralatan kita di sini itu menggunakan sinyal UHF misalkan. Nah, lalu kita tahu nanti di sana sudah terjadi partial discharge yang besar ini. Harus dilakukan pemadaman atau perawatan gitu ya. Jadi kita harus gunakan mungkin ada trafo cadangan yang ada di situ, kita hubungkan ke situ dulu gitu ya. Atau mungkin ya karena sistem itu didesain sedemikian terinterkoneksi, jadi satu gardu induk kalau bermasalah di satu gardu induk nanti masih bisa satu gardu induk yang lain yang akan melayani. Lalu ke satu gardu induk nanti dilakukan perawatan. Dan ini akan bisa menghindari terjadinya kerusakan total atau terjadinya ledakan dan seterusnya. Itu jauh lebih murah perawatannya dengan melakukan pengujian-pengujian yang rutin seperti itu tadi, deteksi real time, bahkan sekarang sudah ada alat yang bisa mengukur itu secara real time. Penelitian-penelitian tentang ini sekarang terus berkembang. Jadi kalau Anda search sekarang di internet itu jurnal-jurnal yang membahas tentang partial discharge, wow, banyak sekali. Mungkin udah ribuan orang yang lulus dokter, pembahasannya itu aja. Itu terus itu berkembang semakin canggih. Ya, gitu kira-kira, Dimas. Terima kasih Pak, sudah puas Pak jawabannya. Yang lain lagi, yang lain? Baik, kalau sudah tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Sudah lewat jam 12. Ya. Sampai ketemu minggu depan. Nanti rekamannya ini saya masukkan juga sekaligus nanti dengan yang minggu lalu. Yang sebenarnya sudah saya masukkan yang minggu lalu, tapi saya masukkannya ke yang berarti yang tadi itu yang di 2019. Oke, baik. Terima kasih. Selamat siang. Siang Pak. Siang Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak.